إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Muwatta. Beliau menyebutkan bahwasanya Umar bin Khattab beliau pernah satu ketika tidak mendapati Sulaiman ibn Hazmah pada salat subuh berjamaah. Lantas Umar bin Khattab bersegera menuju pasar. Dikarenakan rumahnya Sulaiman ibn Hazmah berada di antara pasar dan masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi. Kemudian di tengah perjalanan bertemulah Umar bin Khattab dengan Syifa, yaitu ibunda Sulaiman. Umar mengatakan, "Lam ara Sulaiman fi subhi." Wahai Syifa, aku tidak melihat Sulaiman hadir salat subuh berjamaah. Kenapa? Kemudian Syifa menjawab, faqalat innahu bata yusalli faghalabathu 'ainahu. Tadi malam, kata Syifa, Sulaiman salat malam, kemudian mengantuk. Artinya adalah bahwasanya Sulaiman tidak salat subuh berjamaah disebabkan salat malam. Kemudian Umar mengatakan, la an ashhada salat as-subhi fil jamaah ahabbu ilayya min an aquma lailatan. Sungguh aku menghadiri salat subuh berjamaah itu lebih aku cintai dibandingkan aku melakukan salat malam. Ta'ammalu rahimakumullah. Renungkanlah, semoga Allah menjaga kita semuanya. Di dalam ucapan Umar bin Khattab dan perbuatan beliau radhiyallahu taala anhu terdapat nasihat yang mendalam dan terdapat pemahaman yang besar. Adapun nasihat dari Umar bin Khattab, bahwasanya beliau mencek, beliau periksa, beliau perhatikan, dan beliau bertanya-tanya tentang jamaah yang hadir ketika sholat subuh, dalam rangka memberikan nasihat dan peringatan untuk seluruhnya. Kenapa dilakukan oleh Umar bin Khattab? Karena dalam masalah ini suri tauladan dan contoh dari Umar bin Khattab adalah kekasihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan Abu Dawud dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ubay mengatakan, satu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami kami salat subuh. Kemudian Nabi mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam, asyahidun fulan, wahai para sahabatku, apakah fulan hadir salat subuh berjamaah? Para sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah. Nabi bertanya lagi, asyahidun fulan, apakah si fulan ini hadir salat subuh? Para sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah. Diperiksa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dilihat jamaahnya satu-satu, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna hadaini as-salatain atqalus salawati 'alal munafiqin. Dua salat ini
yaitu salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, adalah salat yang paling berat yang dikerjakan oleh orang-orang munafik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walau ta'lamuna ma fihima, kalau kalian tahu pahalanya, pahala yang sangat besar, la ataitumuhuma walau habwan 'ala rukab, maka kalian akan mendatangi salat subuh dan salat isya berjamaah walaupun dalam keadaan merangkak di atas lutut-lutut kalian. Sallallahu alaihi wasallam. Adapun pemahaman yang sangat besar yang disampaikan oleh Umar bin Khattab terdapat dalam ucapan Umar tadi, yaitu peringatan tentang kedudukan kewajiban salat subuh berjamaah dan tingginya kedudukan salat subuh berjamaah. Ketika Umar bin Khattab mengatakan, la an ashhada salat as-subhi fil jamaah, sungguh aku menghadiri salat subuh berjamaah lebih aku cintai dibandingkan aku melakukan salat malam. Inilah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan yang menguatkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari Utsman bin Affan, dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shallal isya'a fil jamaah, barang siapa yang salat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka seakan-akan pahalanya dia sudah salat malam setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah salat malam semalam suntuk. Inilah salat subuh ya ikhwan. Inilah kedudukan salat subuh. Bahkan baru sedikit yang kita sampaikan yang menunjukkan tentang keutamaan dan tingginya kedudukan salat subuh. Baru sedikit yang kita sampaikan tingginya pahala salat subuh dan banyaknya pahala salat subuh. Maka bagaimana sikap kita dengan salat subuh ini ya ikhwan? Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah bagian kita dari salat subuh? Dan bagaimana konsisten berkesinambungan kita dalam salat subuh? Konsistensi kita dalam salat subuh bagaimana? Dan inilah Umar bin Khattab yang menyebutkan ucapan ini, ucapan yang sangat agung. Bahkan di akhir hayat Umar bin Khattab, beliau tetap memperhatikan salat subuh berjamaah, sebagaimana yang disebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta, bahwasanya Mismar, nama salah seorang sahabat, Mismar bin Makhramah, beliau mengatakan, aku menjenguk Umar bin Khattab pada satu malam, yang pada malam itu Umar bin Khattab ditikam, dan esok paginya aku pun membangunkan Umar bin Khattab untuk salat subuh berjamaah. Lihat, pada malam yang Umar ditusuk, esoknya salat subuh. Apa kata Umar bin Khattab? Na'am, ya wahai sahabatku, wala hazza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian di dalam agama Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Kemudian Umar bin Khattab pun bangkit dan beliau melakukan salat subuh. Allahu Akbar. Inilah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, besarnya perhatian beliau kepada salat dan besarnya penjagaan beliau kepada salat subuh berjamaah. Akhirnya apa? Besarlah kedudukan salat subuh berjamaah di hati para ulama salaf dan di hati para salaf seluruhnya. Walaupun demikian keadaan mereka, walaupun bagaimanapun kondisi mereka, walaupun sampai mereka bertemu dengan musuh salat, walaupun mereka berdiri di saf-saf jihad, mereka salat, sampai pun kondisi yang dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wajruhu yad'abu daman,
sedangkan luka Umar bin Khattab mengucurkan darah dan beliau tetap melakukan salat. Mana bagian kita dari salat subuh berjamaah? Manakah pengagungan kita kepada salat subuh berjamaah? Bahkan wajib bagi kita semuanya untuk introspeksi diri tentang kewajiban yang agung ini. Barang siapa yang menyepelekan salat subuh, maka untuk urusan selain salat dia akan benar-benar menyepelekannya, dan tidak ada bagian di dalam agama Islam bagi orang yang menyepelekan salat, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kesibukan di zaman ini sangat banyak sekali ya ikhwan, dan tidak terhitung kesibukannya. Akan tetapi Umar bin Khattab beliau mengkritik orang yang tidak sholat subuh berjamaah dikarenakan mengantuk disebabkan sholat malam yang dia kerjakan. Kemudian apa kata yang pantas kita ucapkan kepada mereka yang tidak sholat subuh disebabkan begadang melakukan hal yang haram, begadang melakukan perbuatan dosa? Bahkan ada yang begadang mungkin mengatakan dia begadang melakukan hal yang mubah. Apabila orang yang tidak hadir sholat subuh sebab melakukan ketaatan, dia tidak melakukan sholat subuh berjamaah disebabkan ketaatan di malam hari, orang yang seperti ini Umar celah, dan lebih layak lagi orang yang melakukan perbuatan yang haram untuk dicela, yang melakukan sesuatu yang mubah sehingga meninggalkan kewajiban, maka Umar bin Khattab lebih mencelahnya lagi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, salat subuh perlu kita ketahui datang sebagai pembuka hari kita. Salat subuh datang di permulaan hari kita. Maka orang yang menjaga salat subuh adalah tanda keberuntungan seorang hamba, adalah kebahagiaan harinya di seluruh waktunya. Pada hari itu seluruh waktunya dia beruntung. Dan sebaliknya, orang yang meremehkan salat subuh, menyia-nyiakan salat subuh berjamaah, maka demi Allah, wallahi demi Allah, dia benar-benar telah menyepelekan hari itu seluruhnya. Dia telah menyepelekan seluruh waktunya pada hari itu, dan dia telah menghilangkan keberkahan pada hari itu. Maka hendaknya kita merenungi satu hadis yang datang di dalam kitab Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan itu mengikat di tengkuk salah seorang di antara kalian apabila hendak tidur dengan 3 ikatan atau 3 simpul. Kemudian syaitan mengokohkan setiap ikatan itu dengan satu ucapan. Dibuat kokoh ikatannya. Apa kata syaitan? Alaika lailun tawilun farqud. Wahai si fulan, malam masih panjang, sambung tidurnya. Jangan bangun, sambung tidurnya, malam masih panjang. Dan sebaliknya, fa in istayqadha fadzakarallah. Apabila seorang hamba dia bangun, kemudian dia berzikir, bukan cari handphone, bukan cari yang lain-lain, tapi zikir, baca doa setelah tidur, maka apa yang terjadi? Lepaslah satu simpul. Kemudian apabila dia berwudu, lepaslah simpul yang kedua. Dan apabila dia sholat subuh berjamaah bagi laki-laki, maka terlepaslah simpul yang ketiga. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Maka di pagi harinya dia memiliki semangat, bukan lesu, lemes, tapi dia memiliki semangat dan dia memiliki jiwa yang baik. Dan sebaliknya, apabila dia bangun tidak berzikir, tidak wudu dan tidak salat subuh berjamaah, asbaha khabitan nafsi kasla. Maka di pagi harinya jadilah dia orang yang memiliki jiwa yang buruk dan rasa malas. Inilah keadaan orang yang meninggalkan salat subuh berjamaah. Jiwanya jelek dan harinya seluruhnya pada waktu itu dipenuhi dengan rasa malas,
dan berbeda dengan orang yang menjaga sholat subuh berjamaah dan menunaikan sholat subuh pada waktunya, tidak telat, sholat bersama imam, takbiratul ihram bersama imam, bergabung dengan jamaah muslimin, dengan para kaum muslimin yang sholat berjamaah, maka itu adalah tanda keberkahan harinya, kebaikan dirinya, dan kebahagiaan pada hari itu. Dan disebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, pada satu ketika disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang yang tidur semalam suntuk sampai subuh, sampai pagi tidak salat subuh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzaka rajulun bala syaitan fi udunaihi aw fi udunihi. Itu adalah lelaki, itu adalah orang yang dikencingi kedua telinganya oleh syaitan. Perhatikan, para ulama rahimahumullah taala ahya'an wa amwatan, mereka menjelaskan apa arti kencing dari syaitan ini. Maka para ulama mengatakan kencingnya syaitan di sini adalah benar-benar kencing dengan sebenar-benarnya, bukan secara kiasan, bukan, tapi benar-benar kencing syaitan di telinganya. Kemudian inilah keadaan orang yang tidak sholat subuh, tidak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun dari tidurnya sedangkan telinganya dipenuhi oleh kencing setan yang najis dan kotor. Dan inilah keadaan orang yang tidak sholat subuh berjamaah disebabkan tertidur nyenyak. Dan hendaknya kita merenungi juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dari hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu. Di dalam hadis yang sangat panjang, bisa dicek hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam hadis itu terdapat mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, kami mendatangi seorang lelaki yang terbaring. Kemudian datang lelaki yang kedua berdiri dekat kepalanya dengan membawa batu yang sangat besar. Fa idza huwa yahwi bi sahra li ra'sihi. Kemudian lelaki yang datang berdiri tadi mengambil batu dan memecahkan kepalanya. Fayadlamu ra'sahu, kepalanya pecah dan terbelah, hancur, dan batu tadi menggelinding ke sana kemari. Kemudian lelaki yang berdiri tadi ngejar, diambil. Kemudian belum dia sampai kepada kepala tadi, kepala itu sudah sembuh seperti sedia kala, utuh kembali. Kemudian dilakukan lagi pecah, ambil lagi pecah. Dia pecahkan terus menerus kepala orang ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di penutup hadis ini, disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang engkau lihat itu adalah lelaki yang dihancurkan kepalanya. Kenapa? Dia adalah lelaki yang diberikan ilmu Al-Quran kepadanya. Dia faham Al-Quran, dia hafal Al-Quran Al-Karim, dia mengajarkan Al-Quran Al-Karim, fayarfuduhu, dan dia menolak Al-Quran Al-Karim. Dan saya cek syarah dari fayarfuduhu, dia menolaknya. Maknanya adalah dia tidak mau membaca Al-Quran Al-Karim, dia tidak mau mengamalkan Al-Quran Al-Karim, dan pada malam hari dia tidak terbangun, dia tidak bangun untuk membaca Al-Quran Al-Karim, baik dalam sholatnya atau di luar sholatnya. Dan poin pentingnya di sini apa? Yaitu dia tidak mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian dijadikanlah hukuman di kepala orang ini. Kenapa? Dikarenakan dia tidur, dan tidur itu tempatnya di kepala. Dan bersamaan dengan kabar yang lainnya, satu kisah yang sangat agung, yang sangat besar, yang mungkin kita belum pernah mendengarnya, dari Umar bin Khattab tentang penjagaan beliau masalah salat subuh berjamaah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Mustadraknya dari Abdullah bin Ja'far, bahwasanya Umar bin Khattab beliau mendatangi rumah Sa'id bin Yarbu', salah seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu.
Umar mengunjunginya dikarenakan Sa'id bin Yarbu sudah mulai buta matanya. Kemudian apa kata Umar bin Khattab? La tada'il jumu'aka, wahai Sa'id bin Yarbu, jangan engkau tinggalkan salat Jumat, wala salata fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau tinggalkan salat berjamaah di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki tadi mengatakan, Sa'id bin Yarbu mengatakan, laisa li qa'id, wahai Umar, aku tidak memiliki penuntun. Maka Umar mengatakan, kami akan carikan penuntun untukmu. Kemudian Umar carikan seorang lelaki dari tawanan perang. Lihatlah perhatian Umar bin Khattab kepada sholat berjamaah. Dan ini adalah pelajaran bagi kita, bahwasanya pemimpin wajib memperhatikan ibadah bawahannya, bukan hanya untuk urusan dunianya saja, tapi perhatikan kewajiban ibadah yang dilakukan oleh bawahannya. Lihat, tahukah kita berapakah umur Sa'id bin Yarbu pada waktu itu? Qurban mi'ah, hampir mendekati 100 tahun. Allahu Akbar. Kemudian Umar mengatakan kepadanya, jangan tinggalkan sholat Jumat dan jangan tinggalkan sholat wajib berjamaah di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih menyayat hati kita apa? Yaitu Sa'id bin Yarbu sudah buta sebab tuanya. Dan ini adalah tamparan bagi kita yang sering tidak hadir sholat subuh berjamaah, dan khususnya untuk diri pribadi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdul Razak beliau pernah menyampaikan satu kisah. Aku pernah melihat di satu desa kecil di timur Madinah, ada satu kabel atau satu tali yang menyambung di antara satu rumah menuju masjid. Kemudian Syekh Abdul Razak bertanya, tali apa ini? Kemudian ada yang mengatakan, ini adalah tali lelaki tua yang telah kehilangan pandangannya. Allahu Akbar, kehilangan pandangannya, dan dia tidak memiliki penuntun, dan dia pegang tali tersebut menuju masjid dan pulang lagi ke rumahnya. Dan inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Lalu apa kata yang pantas kita ucapkan kepada para pemuda yang masih sehat, yang masih kuat, dan yang masih bisa melihat? Tentunya mereka banyak melalaikan salat subuh berjamaah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita semuanya tanpa terkecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengemban kewajiban yang sangat agung ini dengan penuh semangat, penuh tekad yang kuat, dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tinggalkan sikap menunda-nunda dan nanti-nanti. Betapa banyak pemuda yang mengatakan nanti, dan nanti, akhirnya apa? Akhirnya dia mati di dalam penundaannya, dan akhirnya dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terhitung sebagai orang yang meninggalkan salat berjamaah di masjid, dan dia terhitung sebagai orang yang menyepelekan salat subuh berjamaah di masjid. Sesungguhnya penjagaan kita terhadap salat subuh berjamaah adalah tanda benarnya iman kita dan menunjukkan kuatnya Islam kita. Dan apabila seseorang tidak menghadiri salat subuh berjamaah dan salat yang lainnya, maka ini adalah bukti, burhan, adalah bukti bahwasanya rusaknya imannya dan lemahnya imannya, dan dia tunduk kepada hawa nafsunya, dan dia tunduk kepada syahwatnya. Bagaimana bisa orang tertidur lelap sedangkan kaum muslimin menikmati firman-firman Allah di dalam masjid-masjid Allah? Bagaimana bisa dia tidur nyenyak, menikmati empuknya kasur, sedangkan kaum muslimin mereka berbolak-balik di taman-taman Allah Subhanahu wa taala?
selamanya mereka adalah sujud dan rukuk di masjid Allah Subhanahu wa taala, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa dia mengedepankan lezatnya tidur dibandingkan dia bermunajat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ya ikhwan rahimakumullah, tidaklah orang yang meninggalkan salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah, dan salat asar berjamaah, kecuali dia adalah orang yang merugi dan dia adalah orang yang terhalangi dari kebaikan. Dikarenakan salat maghrib insya Allah dia hadir ke masjid, salat zuhur dia hadir ke masjid, tapi salat asar, salat subuh, dan salat isya berjamaah ini adalah salat yang berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang menjaga salat 5 waktu di masjid dan tepat waktu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma qina 'adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Allahumma ij'alna minal muqimin as-shalah. Allahumma ij'alna minal muqimin as-shalah wa min dzurriyyatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Aqimus shalah.